Baiklah, kali ini kita akan mempelajari persamaan eksponen. Persamaan eksponen ini nanti ada hubungannya dengan fungsi eksponen yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ada 4 bentuk yang akan kita pelajari dari 8 bentuk. Ya, yang pertama ada a pangkat fx sama dengan 1. Nah, ini a pangkat fx ini adalah fungsi eksponen, tetapi berhubung di sini sama dengan 1 ya, di sini ada bilangan 1 di ruas kanan, maka dia disebut dengan persamaan eksponen. Nah, dari bentuk 1 sampai dengan 4 ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Untuk persamaan eksponen ini ada syaratnya ya. Nah, syaratnya apa? A ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A ini harus lebih dari 1 sesuai dengan syarat basis pada fungsi eksponen. Nah, sekarang yang akan kita pelajari untuk pertama di situ ada A pangkat fx sama dengan 1 ya. A di sini tidak boleh sama dengan 0, A di sini harus lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat di sini A pangkat fx sama dengan 1 ya. Kita umpamakan di sini A ini harus dipangkatkan berapa ya agar hasilnya ini sama dengan 1 seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita pernah pelajari bersama ya, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 dia akan menghasilkan bilangan 1. Jadi pangkat di sini bisa kita isikan dengan 0 ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1, kecuali nanti untuk 0 pangkat 0 ya. 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan 1. Nah, karena di sini A pangkat 0 sama dengan 1, kita akan coba menyelesaikan persamaan eksponen ini ya. Untuk A pangkat fx-nya ini tetap saya tulis A pangkat fx. Kemudian bagian yang ada di ruas kanan ya, bagian yang ada di ruas kanan harus kita ubah juga ke dalam bentuk A pangkat ya. Di sini harus diubah menjadi bentuk A pangkat. Kenapa? Agar basis di ruas kanan dan di ruas kiri ini ya, ini sama, ini harus sama ya. Basisnya harus sama. Nah, kalau pangkatnya boleh berbeda ya. Nah, tadi kan kita sudah menemukan di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti di sini A pangkat 0. A pangkat 0 ini sama dengan 1 seperti itu ya. Nah, kalau sudah sama basisnya ya. Kalau sudah sama basisnya, kita tinggal mengambil pangkatnya saja. Pangkatnya di situ adalah fx. Kemudian pangkat yang ada di ruas kanan di situ adalah 0. Nah, seperti itu. Itu adalah persamaan yang pertama. Contoh soalnya bagaimana? Misalkan di sini saya tulis tentukan himpunan penyelesaian dari 3 dipangkatkan 3x dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, seperti ini contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 3x dikurangi 1 sama dengan 1. Kita lihat, untuk basis dari ruas kiri dan ruas kanan ini belum sama. Maka ini harus kita samakan terlebih dahulu basisnya. Ya, samakan basisnya. Basis itu adalah bilangan pokok ya. Nah, kita samakan dulu basisnya seperti ini yang tadi itu. Nah, 3 pangkat 3x kurangi 1 sama dengan 1. Untuk 3 pangkat 3x dikurangi 1-nya tetap ya. Kemudian 1 yang ada di ruas kanan kita ubah menjadi 3 pangkat 0 seperti itu ya. Karena 3 pangkat 0 ini sama dengan 1. Maka dari itu, karena di sini basisnya sudah sama ya, ini basisnya sudah sama, maka kita tinggal mengambil pangkatnya saja. Pangkatnya ini saya turunkan yang 3x kurangi 1. Kemudian yang pangkat 0 ini juga saya turunkan seperti itu. Yang jadinya adalah 3x kurangi 1 sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita selesaikan menjadi 3x sama dengan 1. Sehingga untuk nilai x-nya sama dengan 1/3. Seperti itu. Nah, berarti untuk himpunan penyelesaiannya adalah 1/3. Ini untuk contoh soal yang pertama di persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Baiklah, kita masih pada persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal bentuknya tentukan himpunan penyelesaian dari akar pangkat 4
dari 1/2 dipangkatkan X kurangi 3 sama dengan 1. Kita akan coba selesaikan bentuk ini ya. Sama seperti tadi, kita tulis dulu di sini akar pangkat 4 dari 1/2 dipangkatkan dengan X kurangi 3 sama dengan 1. Nah, kita lihat di situ untuk basis di ruas kiri dan di ruas kanan ini belum sama, maka dari itu harus kita samakan terlebih dahulu ya. Tetapi untuk menyamakannya kita lihat dulu untuk yang di ruas kiri ini bisa kita ubah menjadi perpangkatan bentuk setengah dipangkatkan. Nah, sebelumnya kita tegaskan dari awal ya, jika kalian menemukan bentuk akar seperti ini akan lebih baik jika diubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini setengah dipangkatkan X dikurangi 3 ini menjadi pembilangnya, kemudian 4 ini menjadi penyebutnya sama dengan, nah ini 1 ya, 1 bisa kita ubah ke dalam bentuk basis 1/2 dipangkatkan dengan 0 ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi basisnya itu tidak selalu bilangan 2, 3 dan seterusnya, bisa juga bentuk pecahan seperti ini. Setelah itu saya lanjutkan di sini ya. Saya lanjutkan di sini, dia menjadi yang bagian itu. Nah, karena di sini basisnya sudah sama ya, saya tandai dulu karena di sini basisnya sudah sama, maka kita bisa menyelesaikannya. Sekarang kita ambil saja pangkatnya ya. Kita ambil nanti pangkatnya di sini untuk X kurangi 3/4 dan 0 ya. Kita ambil pangkatnya menjadi X dikurangi 3 dibagi 4 sama dengan 0 seperti itu. Ya, sekarang kita lihat di sini pecahan, di sini adalah 0. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, maka kita kalikan silang saja, ya kan? Kemudian kalau kita kalikan silang, nah X min 3-nya ini tetap, X dikurangi 3 tetap, kemudian 4 ini ya, 4 ini kita kalikan dengan 0. 4 dikalikan 0 berapa? 0. Setelah itu kita tentukan nilai X-nya di sini sama dengan 3. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3. Seperti itu. Itu contoh soal yang kedua. Jadi tidak perlu melihat ini ya. Maksudnya tidak perlu melihat kerumitan dari ini. Kalian yang penting pahami bagaimana cara mengubah bentuk akar ke dalam bentuk perpangkatan, karena akan kita gunakan di dalam persamaan eksponen. Itu contoh soal dari bentuk yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke bentuk yang kedua. Baiklah, sekarang kita masuk ke bentuk persamaan yang kedua ya. Bentuk persamaan yang kedua adalah A pangkat Fx sama dengan A dipangkatkan P. Nah, di sini masih sama ya. Untuk A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A di sini harus lebih dari 1. Nah, kita lihat di sini hampir sama seperti persamaan yang pertama tadi. Hanya saja untuk ruas kanan ini bukan 1 lagi, tetapi A pangkat P. Nah, sekarang kita lihat di situ ya. Di sini saya tulis dulu A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, persamaan ini harus bisa kita selesaikan. Sedangkan di sini pangkatnya ini berbeda ya. Basisnya ini sudah sama ya, basisnya sama di sini. Tetapi pangkatnya di sini berbeda. Nah, pangkatnya kan berbeda. Misalkan di sini saya punya 2 pangkat 3 ya. Ini saya tulis saya sama dengankan 2 pangkat 4 ya. Apakah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 ini sama hasilnya? Ya, jawabannya tentu saja berbeda. 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8, sedangkan 2 pangkat 4 ini hasilnya adalah 16. Jadi 8 dan 16 ini tidak sama seperti itu. Tetapi misalkan di sini saya tulis 2 pangkat 4 ya, sama dengan 2 pangkat 4 seperti ini, apakah sama hasilnya? Ya, sama hasilnya. Di sini 16, di sini juga 16 seperti itu. Maka dari itu suatu ini ya, maksudnya ini dapat kita selesaikan atau dia memiliki penyelesaian asalkan hasil untuk ruas kiri dan ruas kanan ini sama. Ini pun juga ya, dia akan memiliki penyelesaian jika ruas kiri dan ruas kanan ini sama. Artinya apa? Dilihat saja pangkatnya di sini. Pangkatnya adalah 4 dan
4. Ini pangkatnya sama, tapi di sini pangkatnya berbeda. Maka dari itu pangkatnya ini harus kita samakan seperti itu ya. Nah, kalau pangkatnya harus kita samakan, maka persamaan ini harus menjadi fx sama dengan p ya. Atau pangkat yang ada di ruas kiri kita samakan dengan pangkat yang ada di ruas kanan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponen. Misal di sini saya punya soal, tentukan himpunan penyelesaian dari ya. Misal di sini 27 dipangkatkan x tambah 1 sama dengan 9. Nah, saya langsung membentuk soal seperti ini. Ya, 27 dipangkatkan x ditambah 1 sama dengan 9. Kita lihat di sini untuk 27 dan 9 atau basisnya ya. Basisnya sudah sama atau belum? Ya, basisnya belum sama ya, basisnya belum sama. Kemudian untuk pangkatnya ya jelas sekali pangkatnya juga berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita harus mengubah 27 dan 9 ini ke dalam bentuk perpangkatan di mana basisnya sama ya. Nah, 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 seperti itu. Kemudian 9 bisa kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat 2. Tetapi di sini kita lihat ya, untuk 3 pangkat 3 ini masih kita pangkatkan dengan x ditambah 1 seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk ruas kiri dan ruas kanan itu basisnya sudah sama. Nah, di ruas kiri ini bisa kita ubah lagi menjadi 3. Nah, ini kan perpangkatan, kemudian dia dipangkatkan lagi. Maka dari itu pangkatnya harus kita kalikan ya. Harus kita kalikan. Bagaimana cara mengalikannya? 3 dikalikan x, kemudian 3 dikalikan dengan 1 seperti itu. Maka dia menjadi 3 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 seperti itu. Ya, nah sekarang karena di sini basisnya sudah sama, ya basisnya sama, maka kita bisa mengambil pangkat dari masing-masing ruas, ya. Pangkat dari masing-masing ruas ini kita ambil ya. Ini saya ambil di sini menjadi 3x ditambah 1, kemudian 2 ini saya turunkan sama dengan 2 seperti itu. Saya pindahkan ke sini ya cara mengerjakannya. 3x ditambah 1 sama dengan 2, dia akan menjadi 3x sama dengan 2 dikurangi 1 seperti itu. Nah, maka dari itu kita lihat 3x sama dengan 1, sehingga untuk nilai x-nya dia akan menjadi 1/3. Nah, kita tentukan, kita tulis sekarang untuk himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya beranggotakan 1/3. Itu contoh untuk persamaan bentuk yang kedua. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2 untuk persamaan bentuk kedua. Di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 dipangkatkan x kuadrat dikurangi x ditambah 1 sama dengan 125. Nah, kita lihat di sini yang pertama kali ya, yang kita lihat pertama kali adalah basisnya ini ya. Basisnya ini apakah sudah sama? Nah, dia kan belum sama ya, atau masih dalam bentuk 5 dan 125. Karena belum sama, maka nanti harus kita samakan terlebih dahulu. Kita tulis dulu di sini 5 dipangkatkan x kuadrat dikurangi x ditambah 1 sama dengan 125. Nah, kalian sudah pasti tahu jawabannya ya. Di situ ada basis bentuk 5 dan basis bentuk 125. Tentu saja untuk mempermudah kita akan mengubah 125 ini menjadi bentuk perpangkatan, yaitu perpangkatannya berapa? Jelas di situ adalah 5 pangkat 3. Sekarang kita tulis di sini ya, ini tetap 5 pangkat x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Nah, untuk 125 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 3 ya. Nah, menjadi 5 pangkat 3. Sekarang bisa dilihat di sini basisnya sudah sama
ya, yaitu sama-sama 5. Karena basisnya sudah sama, maka sekarang kita bisa menurunkan pangkatnya ini, atau kita ambil saja pangkatnya tanpa basis lagi. Kita selesaikan, dia akan menjadi x kuadrat dikurangi x ditambah 1 sama dengan 3. Ya, seperti itu. Nah, saya selesaikan di sini ya. Jika sudah seperti ini, sekarang karena di sini bentuknya adalah persamaan kuadrat ya, ada x kuadrat dikurangi x tambah 1. Nah, itu kan bentuknya persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, maka ruas kanan ini nanti harus 0 ya. Bagaimana cara mengenalkan ruas kanan? 3 ini harus kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kalau 3 kita pindahkan ke ruas kiri, dia akan menjadi x kuadrat dikurangi x ditambah 1 sama dengan, dikurangi 3 ya, karena 3 pindah ruas maka menjadi negatif, sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jika sudah, sekarang kita selesaikan ya. X kuadratnya tetap, negatif x-nya tetap, 1 dikurangi 3 ya, berapa di sini? Negatif 2 sama dengan 0, seperti itu. Nah, jika sudah menjadi persamaan seperti ini, sekarang bisa kita cari nilai x-nya. Ya, pada di video sebelumnya saya sudah menjelaskan di situ bagaimana cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, salah satunya adalah dengan pemfaktoran. Nah, kita lihat di sini, apakah dia bisa kita faktorkan? Kita coba dulu. Ya, oke, ternyata bisa ya. Di sini x, ini x, ya, kemudian di sini 1. Di sini 2. Nah, kemudian di sini plus, di sini min. Jika kalian tidak percaya boleh dikalikan ulang ya. Seperti itu. Jika sudah, sekarang kita lihat di sini untuk nilai x yang pertama, x ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Yang kedua, ada x min 2 sama dengan 0. Berarti di sini untuk nilai x-nya sama dengan 2. Nah, ternyata kita memperoleh 2 nilai x. Nah, karena kita memperoleh 2 nilai x ya, yang pertama adalah x sama dengan negatif 1, yang kedua adalah x sama dengan 2, maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,2, seperti itu. Ini adalah contoh soal yang kedua untuk persamaan bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Baiklah, sekarang ke persamaan yang ketiga, yaitu ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, di mana a di sini tidak boleh sama dengan 0 dan a-nya di situ harus lebih dari 1. Sekarang kita lihat untuk ruas kiri dan ruas kanan, basisnya di situ sama-sama berpangkatkan suatu fungsi, ya. Nah, saya tulis dulu di sini sebagai gambaran. Misal di sini ada a pangkat fx, kemudian a pangkat gx di ruas kanan. Sama seperti tadi yang sudah kita jabarkan ya di bentuk yang kedua. Di sini basisnya sama, tetapi pangkatnya berbeda ya. Nah, gambarannya sama, tidak akan saya perpanjang penjelasannya. Intinya, jika di sini basisnya sudah sama, sedangkan pangkatnya berbeda, maka agar persamaan ini bisa kita selesaikan, pangkatnya ini harus kita samakan ya. Pangkatnya ini harus kita samakan. Jika pangkatnya ini harus kita samakan, maka bentuk ini bisa kita selesaikan dengan cara pangkatnya ini yang ruas kiri disamakan dengan pangkat yang ruas kanan, ya. Nah, sama kan dengan bentuk yang kedua tadi, hanya bedanya kalau bentuk yang kedua itu salah satu ruas saja yang basisnya berpangkat suatu fungsi. Nah, contoh soalnya bagaimana? Misal di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari, ya, misal di sini saya tulis 25 dipangkatkan x ya sama dengan 1/5 dipangkatkan 2x dikurangi 4. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat untuk basis di ruas kiri dan ruas kanan apakah sudah sama? Nah, jika belum sama, seperti yang nomor 2 tadi, harus kita samakan dulu atau harus kita buat sama untuk basisnya. Nah, di sini basisnya ini kan belum sama ya, basisnya beda.
Karena di sini basisnya berbeda, maka salah satunya harus kita ubah ya, atau dua-duanya. Nah, sekarang untuk yang ruas kanan ini sudah 1/5 ya. Kemudian yang ruas kiri ini masih dalam bentuk 25. Nah, yang 25 ini nanti bisa kita ubah ya menjadi 1/5 boleh, atau 5 pangkat juga boleh. Saya tulis dulu di sini 25 dipangkatkan X sama dengan 1/5 dipangkatkan dengan 2X dikurangi 4. Nah, biasanya untuk mempermudah pengerjaan soal, 1/5-nya ini kita ubah saja dulu ke dalam bentuk 5 pangkat negatif 1. Dan 25-nya ini kita ubah menjadi 5 pangkat ya. Dia menjadi 5 pangkat 2 masih dipangkatkan dengan X. Kemudian 1/5-nya ini kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan 2X kurangi 4. Nah, bentuknya menjadi seperti itu. Sebenarnya untuk 25 ini bisa kita ubah ke bentuk 1/5 ya, tetapi ini hanya untuk mempermudah saja. Di situ kita ubah semuanya menjadi 5 pangkat berapa, seperti itu. Nah, sekarang ini ada bentuk perpangkatan bilangan berpangkat ya. Nanti ini kita kalikan masing-masing ya. 2 dikalikan X, kemudian negatif 1 kalikan 2X, negatif 1 kalikan negatif 4, seperti itu. Ya, ini menjadi 5 pangkatkan 2X. Untuk yang ruas kanan menjadi 5 dipangkatkan negatif 2X, kemudian negatif 1 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Jika sudah seperti ini, terlihat sekali bahwa basis dari dua ruas ini dia sudah sama. Nah, jika sudah sama, saya pindahkan di sini ya mengerjakannya. Kita ambil saja pangkatnya. Untuk yang ruas kiri pangkatnya adalah 2X ya. Untuk bagian ruas kanan pangkatnya adalah negatif 2X ditambah 4. Nah, seperti ini. Jika sudah, sekarang ya kita selesaikan. Yang negatif 2X ini kita pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi 2X ditambah 2X sama dengan ruas kanan masih 4 ya, seperti itu. Sehingga ini menjadi 4X sama dengan 4. Jadi nilai X-nya sama dengan 1, seperti itu. Nah, karena X-nya sama dengan 1, himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis ya seperti itu. Itu contoh soal yang pertama untuk bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Baiklah, masih persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat dx. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari akar pangkat 3 dari 9 dipangkatkan 2x sama dengan 81 dipangkatkan 3x ditambah 10. Nah, kita akan coba menyelesaikan. Hanya saja di sini kita lihat ya, pertama kali yang kita lihat adalah basisnya. Nah, basisnya sudah sama atau belum? Basisnya ternyata ya basisnya berbeda. Jika di situ basisnya berbeda sama seperti yang sebelumnya kita lakukan, nanti kita akan menyamakan basisnya. Di sini saya tulis dulu ya. Seperti ini. Kemudian yang ruas kanan dia adalah 81 dipangkatkan 3x ditambah 10. Ya, kita akan coba menyamakan basisnya. Nah, kalian bisa di sini ada dua pilihan ya. Sebenarnya ada banyak pilihan, tapi ada dua pilihan yang paling mudah ya. Untuk 9 ini dan 81 bisa kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat ya. Jadi ini bisa diubah ke dalam bentuk 3 pangkat, atau lebih sederhana lagi bisa kita ubah ke dalam bentuk 9 pangkat. Nah, untuk mempermudah saja, 9-nya ini tetap di sini, kemudian ini menjadi bentuk pangkat 2x per 3. Nah, 81 bisa kita ubah menjadi 9 dipangkatkan dengan 2, masih dipangkatkan lagi dengan 3x ditambah 10. Nah, seperti itu. Jika sudah, sekarang ya, ini 9-nya tetap, 9 dipangkatkan 2x per 3. Kemudian ini ya, kita kalikan masing-masing. 2 dikalikan 3x, kemudian 2 dikalikan 10. Nah,
berarti pangkatnya menjadi 9 pangkat 6x ditambah 20, seperti itu ya. Oke, tulisan saya naik sedikit ya, mohon maaf. Kemudian kalau sudah seperti ini, sekarang kita ambil pangkatnya saja ya, karena basisnya di situ sudah sama. Karena basisnya sama, maka di sini saya ambil pangkatnya 2x per 3 sama dengan 6x ditambah 20. Nah, sudah seperti itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di sini ada 2x per 3, kemudian ruas kanan ada 6x ditambah 20. Baiklah, kita kalikan silang ya. Jadi ini sebenarnya kan per 1, hanya saja tidak tertulis. Nah, 2x-nya dikalikan 1 ini berarti tetap 2x. Kemudian untuk 6x ditambah 20 kita kalikan dengan 3. Dia akan menjadi 18x ditambah 60 ya, seperti itu. Kalau sudah, sekarang 2x ini ya. Nah, ada 18x kan? 18x-nya kita pindah ke ruas kiri. Dia menjadi negatif atau dikurangi 18x sama dengan 60, seperti itu. Kita selesaikan. 2x dikurangi 18x hasilnya adalah negatif 16x sama dengan 60. Nah, berarti untuk nilai x-nya ya sama dengan 60 dibagi dengan negatif 16 ya, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk nilai x-nya ya kita sederhanakan saja, masing-masing dibagi berapa? Ya, masing-masing dibagi 4 ya. Jadinya adalah negatif 15 per 4. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya beranggotakan negatif 15 per 4. Nah, itulah contoh soal yang kedua untuk bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Baiklah, sekarang kita masuk ke persamaan yang keempat. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini sudah ada syaratnya ya. Nah, ini memang yang paling berbeda dengan bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena apa? Justru di sini basis yang biasanya itu harus kita samakan, ternyata basis di sini dia berbeda. Ya, yang sama siapa? Yang sama adalah pangkatnya. Nah, seperti itu. Ternyata ada bentuk yang seperti itu juga ya. Contoh realnya seperti ini. Misal di sini ada 2 dipangkatkan fx sama dengan 3 dipangkatkan fx, seperti itu. Nah, ya, ada 2 dipangkatkan fx sama dengan 3 dipangkatkan fx. Untuk menyelesaikan persamaan ini, ya kita harus mengubah sesuatu yang ada di ruas kiri ini nanti harus sama dengan sesuatu yang ada di ruas kanan. Nah, bagaimanakah agar 2 pangkat fx ini dan 3 pangkat fx ini menjadi sama? Nah, tentu saja yang kita ubah adalah fx-nya atau pangkatnya. Kira-kira pangkatnya itu harus berapa agar ruas kiri dan ruas kanan itu sama? Ya, kita lihat pangkatnya ya. Nah, ternyata pangkatnya ini harus kita ubah menjadi 0 ya. 2 pangkat 0, kemudian yang ruas kanan 3 pangkat 0, seperti itu. Sekarang dilihat saja, 2 pangkat 0 itu berapa? 1, ya tidak? 3 pangkat 0 itu berapa? 1 juga. Nah, berarti kita bisa menyelesaikannya. Artinya apa? Agar persamaan ini dapat kita selesaikan, maka pangkatnya ini karena dia sama-sama fx, maka pangkatnya ini harus diubah menjadi sama dengan 0, seperti itu, atau fx sama dengan 0. Nah, ini hampir sama seperti bentuk yang pertama ya sebenarnya. Nah, contoh soalnya, misalkan di sini tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2, misalkan di sini akar 2 per 3 dipangkatkan 4x dikurangi 5 sama dengan ya 1 per 4 dipangkatkan 4x dikurangi 5. Ya, seperti itu bentuknya, contohnya. Nah, kalian pasti yang pertama kalian lihat itu kan biasanya basisnya ya. Wow, basisnya kok seperti ini. Di
Di sini ada akar 2/3, kemudian di sini ada 1/4. Bagaimana cara saya mengubahnya? Sedangkan di situ perbedaannya jauh sekali. Yang biasanya misalkan 9 dan 27, 2 dan 4, kok di sini akar 2/3 dari 1/4 ya. Nah, solusi lainnya ya kalian harus melihat pangkatnya sekarang ya. Pangkatnya bagaimana di sini? Sama. Nah, karena pangkatnya sama, tidak perlu pusing 7 keliling ya. Nanti yang kita turunkan ya pangkatnya saja. Saya tulis dulu di sini akar 2/3 dipangkatkan 4x kurang 5 sama dengan 1/4 dipangkatkan 4x kurangi 5, seperti itu. Kita ambil di sini pangkatnya ya. Pangkatnya siapa? Di situ 4x kurangi 5 sama dengan 0. Nah, jika sudah bisa kita selesaikan 4x sama dengan 5. Saya tulis di sini ya. 4x sama dengan 5, berarti nilai x-nya sama dengan 5/4. Nah, ternyata hasilnya hanya seperti ini saja ya. Justru ini yang paling mudah di antara persamaan bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah 5/4. Nah, seperti itu. Itulah 4 persamaan eksponen yang sudah kita pelajari. Silakan dipahami lagi, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.